Untuk suara saya jelas terdengar tidak? Baik. Di sini perkenalkan saya tentang program memandu webinar pada siang hari ini yang berjudul gizi cerdas untuk performa pelari. Tentu saja saya tidak sendirian dalam webinar kali ini. Saya ditemani oleh Kak Septi, yaitu seorang nutrisionis yang akan membahas tentang apa saja sih yang sebaiknya dikonsumsi untuk para pelari, entah untuk meningkatkan performa atau dalam uh, hal recovery selama masa latihan. Untuk Kak Septi mungkin bisa dibantu on cam. Ini saya juga izin share screen teman-teman. Untuk share screen-nya sudah terlihat teman-teman? Baik, Kak Septi mungkin bisa dimulai langsung untuk webinarnya. Itu gizi cerdas untuk performa pelari. Silakan Kak Septi, waktu dan tempatnya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Lintang. Izin, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, sudah jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kita sharing-sharing aja ya. Jadi di sini kita akan membahas gizi cerdas untuk performa pelari. Next slide, Kak. Mohon izin, ini suara siapa ya yang bias kayaknya? Aduh. Baik, terima kasih Kak. Izin melanjutkan ya. Jadi pentingnya gizi untuk pelari ya. Apa sih? Yang pertama ini untuk sebagai performa. Yang pertama untuk pengisian ulang glikogen. Jadi di sini kan glikogen kaitannya sama zat gizi ya teman-teman ya. Salah satunya karbohidrat. Nah, si karbohidrat ini kan disimpan sebagai glikogen di otot dan hati. Jika saat lari si glikogen ini merupakan sumber energi utama buat tubuh kita. Nah, jika cadangan glikogennya habis atau sumber karbohidratnya ini habis, ini dapat menyebabkan turunnya performa. Lalu yang kedua, peningkatan massa otot. Nah, di sini kaitannya sama zat gizi protein yang dapat meningkatkan sintesis atau pembentukan otot. Nah, asupan protein yang cukup dan latihan yang terstruktur di sini dapat membentuk massa dan kekuatan otot yang lebih baik gitu, sehingga efisiensi lari ini juga membaik. Lalu yang ketiga ini dapat mempertahankan performa. Nah, asupan zat gizi yang cukup ini membantu tubuh mempertahankan
intensitas latihan dan konsistensi pace-nya. Selain performa, ini juga ada kaitannya sama pemulihan. Yang pertama, pemulihan sel otot yang tadi kaitannya sama zat gizi protein ya, teman-teman. Lalu yang kedua, menghindarkan dari cedera. Dan yang ketiga, menjaga kekebalan tubuh. Nah, kaitannya apa sih sama kekebalan tubuh? Jadi, kekebalan ini kan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan si kekebalan ini dapat mempengaruhi performa yang nantinya dapat terjadi seperti itu. Dan si latihan intensif atau biasanya kan kalau lari kan kita ada latihan intensif dulu ya. Ini dapat menurunkan imunitas kita, imunitas sementara seperti itu. Jadi asupan zat gizi ini perlu untuk membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit atau tidak mudah turun imunnya. Nextnya Kak. Boleh next slide? Oke, baik. Adapun ini kesalahan umum yang terkaitan sama pola makan nih. Yang pertama ada pola makan yang kurang tepat. Nah, di sini pola makan yang kurang tepat biasanya nggak cukup untuk energinya, untuk zat gizi yang dibutuhkannya seperti karbohidrat, proteinnya, dan ini bisa bikin lemes, lalu performanya turun, lalu susah konsisten dan pastinya gampang lelah. Lalu yang kedua, timing makan yang tidak tepat. Nah, waktu makan ini juga sangat berpengaruh. Misalnya, waktu makan yang terlalu dekat sebelum lari ini bisa buat kita jadi mual atau kram perut seperti itu ya. Lalu juga makanan yang terlalu jauh dari latihan atau dari misalnya saat race gitu, ini dapat meningkatkan kekurangan energi gitu pada saat ingin kita start lari seperti ya. Lalu yang ketiga, makan tidak konsisten. Jadi di sini makannya tidak teratur atau misalnya saat race ini lari dengan perut kosong sehingga ini bisa membuat asupan zat gizinya tidak seimbang, lalu gula darahnya menurun, tubuh terasa lemas, cepat lelah dan muncul lapar yang berlebih sehingga ini dapat memunculkan kurangnya konsentrasi. Jadi dapat menurunkan konsentrasi sehingga mungkin dapat meningkatkan resiko terjadinya cedera dan juga dapat menurunkan daya tahan dan massa otot jangka panjang. Dan yang keempat ini hidrasi yang kurang atau berlebihan seperti itu. Jadi misal race-nya lebih dari sejam gitu lama gitu ya. Misalnya cuma cairan aja tapi nggak dibarengin sama elektrolit, itu juga salah ya. Jadi harus ada kombinasi antara hidrasi dan elektrolit dan itu harus sesuai dengan intensitas ataupun keringat yang keluar gitu. Selanjutnya Kak. Baik, nah di sini ada yang namanya konsep dasar bioenergetika dan kaitannya dengan timing nutrisi. Jadi di sini yang pertama ada chemical energy dari makanan, ya. Di sini ada sumber karbohidrat, lemak, protein ataupun yang lainnya, dan ini diubah menjadi energi untuk kontraksi otot yang dapat menghasilkan panas dan sisa-sisa metabolisme. Nah, untuk pelari, sumber energi utama saat intensitas sedang sampai tinggi ini kan karbohidrat ya. Lalu untuk lemaknya di sini untuk pelari yang dominannya race-nya rendah sampai sedang. Lalu untuk protein Lalu untuk proteinnya ini lebih diprioritaskan pada saat recovery atau pada saat pemulihan seperti itu. Nah, di sini energi kimia dari makanan ini tidak langsung bisa dipakai oleh tubuh kita teman-teman. Jadi perlu melalui berbagai macam proses metabolisme. Nah, si ATP ini adalah tujuan akhirnya dari
energi yang diolah oleh tubuh kita. Nah, ATP ini merupakan satu-satunya bentuk energi yang bisa langsung digunakan oleh otot untuk kontraksi. Dan si ATP ini bergantung pada ketersediaan substrat atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya karbohidrat, lalu ada lemak, dan juga protein juga. Nah, maka timing makan ini juga mempengaruhi yang pertama ketersediaan glukosa darah, lalu yang kedua cadangan glikogen, lalu juga stabilitas energi dan sehingga dapat memunculkan dapat berkontribusi pada resiko-resiko kelelahan. Next, Kak. Baik, selanjutnya ini ada prinsip dan strategi gizi dalam periodisasi latihan. Yang pertama ada prekompetisi. Di sini tujuannya untuk mempersiapkan kadar gula darah dan menghidrasi tubuh. Selanjutnya ada intrakompetisi. Di sini difokuskan untuk mempertahankan kadar gula darah dan menjaga status hidrasi. Dan ada post kompetisi yang terakhir ini difokuskan untuk pemulihan. Next, Kak Lintang. Baik, di sini untuk prekompetisi, di sini karena difokuskan untuk mempersiapkan gula darah, jadi karbohidrat ini sebagai bahan bakar yang utama. Jadi di sini strateginya ini bisa ada karbohidrat loading. Jadi di sini disarankan untuk race, terutama untuk race yang lebih dari 90 menit. Nah, ini bisa dilakukan selama 36 sampai 48 jam sebelum race. Nah, ada makan pre-race di sini 1 sampai 4 jam sebelum mulai race. Dan di sini difokuskan makanannya rendah lemak dan rendah serat juga agar mudah dicerna. Contohnya seperti roti plus madu, oatmeal dan pisang seperti itu. Lalu juga pastinya ada cairan. Di sini yang direkomendasikan 5 sampai 7 ml per kilogram berat badan dan ini dilakukan 4 jam sebelum race. Selanjutnya, Kak. Baik, di sini lalu ada intrakompetisi dan di sini kan difokuskan untuk mempertahankan kadar gula darah dan menjaga status hidrasi. Dan strateginya yang pertama untuk sumber karbohidratnya ini 30 sampai 60 gram karbohidrat per jam dan di refueling selama 1 sampai 2,5 jam. Dan dalam durasi lebih dari 2,5 jam ini perlu gut training. Jadi refueling kembali seperti biasanya tuh menggunakan sport drink, lalu ada gel drink juga ya teman-teman, lalu bisa energy chew gitu. Dan pastinya untuk cairannya juga jangan lupa ini di sini untuk intrakompetisi atau selama race ini 400 sampai 800 ml per jam. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya ini post kompetisi, tujuannya ini adalah pemulihan atau recovery. Fokus utamanya mengisi kembali glikogen atau simpanan glukosa di dalam otot kita, lalu ada memperbaiki jaringan otot dan rehidrasi. Nah, di sini disarankan dilakukan 30 sampai 60 menit pertama setelah race. Nah, ini karena ini merupakan golden window-nya. Nah, golden window ini merujuk pada periode 30 sampai 60 menit pertama setelah race, di mana tubuh ini paling responsif terhadap asupan zat gizi untuk pemulihan. Karena di periode ini tuh yang pertama enzim lebih aktif, lalu otot lebih cepat menyerap glukosa dan proses sintesis protein otot ini juga mulai meningkat. Nah, di sini maka dari itu selain kombinasi karbohidrat ya, ini juga ada protein ya supaya sintesis glikogen dan pemulihannya bisa lebih optimal. Nah, kira-kira berapa sih rasionya ya karbohidrat berbanding proteinnya ini? Nah, karbohidrat berbanding proteinnya ini untuk target makro setelah race ini karbohidratnya 3, proteinnya 1. Jadi 3 berbanding 1 atau 4 berbanding 1. Memang karbohidratnya ini lebih
tinggi karena memang kan pada saat lari itu yang dibakar paling banyak itu kan adalah yang paling banyak hilang itu adalah glukosa ya teman-teman, sumber energi utama. Dan maka dari itu setelah race itu perlu cepat-cepat untuk diisi ulang kembali nih glikogennya yang di dalam otot atau hati supaya recovery-nya bisa lebih optimal. Nah, untuk sumber proteinnya itu sendiri, sumber protein apa sih yang lebih disarankan? Nah, di sini disarankan yaitu 20 sampai 40 gram protein berkualitas tinggi yang mengandung leusin. Nah, ini biasanya ada di sumber protein hewani ya. Paling tinggi ada di telur, lalu ada di daging merah seperti itu. Dan ini dapat membantu pembentukan protein otot setelah kompetisi. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, selain asupan makan ya, kita juga jangan lupa untuk memperhatikan hidrasi dan elektrolit. Karena apa? Yang pertama, ini dapat menjaga keseimbangan cairan antar sel darah dan jaringan. Lalu mendukung kontraksi dan relaksasi otot, lalu mengatur impuls saraf dan membantu penyerapan air secara efisiensi di usus. Nah, dampak dari kekurangan cairan dan elektrolit ini yang pertama adalah dehidrasi. Nah, saat tubuh dehidrasi, saat tubuh kekurangan cairan, di sini dapat menurunkan volume darah karena kan memang di tubuh kita darah itu komposisi terbanyaknya adalah air ya, cairan gitu. Jadi kalau misalnya airnya kurang, hidrasinya kurang, terus sel darah merahnya kurang, ini dapat mengurangi aliran oksigen dan zat gizi ke otot karena kan si sel darah merah ini kan yang mengangkut oksigen dan berbagai macam zat gizi ya. Jadi kalau misalnya dehidrasi, asupan cairannya kurang, lalu juga sel darah sehingga sel darah merahnya kurang, otomatis aliran oksigen dan zat gizi ke otot ataupun ke organ tubuh yang lain ini juga berkurang seperti itu. Lalu yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit ini dapat berpotensi mengganggu fungsi saraf dan kontraksi otot. Ini kaitannya juga sama kram ya, dapat meningkatkan resiko kram. Seperti itu. Lalu gangguan suhu tubuh dan kombinasi hidrasi yang buruk, lalu kurangnya elektrolit, lalu kekurangan glikogen juga atau asupan karbohidrat, ini dapat mempercepat timbulnya bong atau kelelahan. Next, Kak. Baik, di sini untuk praktik hidrasi dan elektrolitnya, di sini saya bagi ke dalam waktu sebelum olahraga, selama olahraga, dan setelah olahraga atau race ya. Nah, di sini 2 sampai 4 jam sebelum race ini disarankan untuk minum kurang lebih 350 sampai 500 ml. Dan kalau misalnya kurang dari 1 jam sebelum olahraga, ini disarankan minum 100 sampai 250 ml dan sedikit elektrolit seperti itu. Jadi saat sebelum race ini disarankan memang tidak terlalu banyak ya karena memang mencegah mual ataupun mungkin bisa aspirasi. Lalu selama olahraga, di sini selama olahraga pendek yang kurang dari 1 jam, ini bisa minum ketika haus, lalu sedikit namun sering. Nah, di sini saat selama race panjang yang lebih dari 1 jam, ini disarankan minum 400 sampai 800 ml per jam, lalu ketika haus sedikit namun sering ya minumnya, misal 150 sampai 250 ml setiap 15 sampai 20 menit. Dan jangan lupa juga tambahkan elektrolit. Lalu ada juga setelah race panjang, ini lebih dari sejam, ini disarankan minum 750 ml setiap kehilangan berat badan 0,5 kg. Jadi ini sebenarnya bisa disesuaikan saat misalnya ketika udah benar-benar mulai haus, di sini bisa sedikit-sedikit namun sering seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk tambahkan elektrolit dan ada refueling karbohidrat juga mungkin ditambah juga misalnya sport gel ataupun sport drink juga. Selanjutnya. Oke.
Nah, di sini untuk checklist gizi sebelum lari, 3 sampai 4 jam sebelum lari, di sini disarankan untuk konsumsi karbohidrat, lalu ada protein juga, lalu rendah lemak dan rendah serat. Di sini bisa dibilang komposisinya lengkap ya teman-teman. Jadi contohnya bisa ada nasi, lalu ada misalnya telur atau misalnya sayur matang, atau misal bisa juga oat dibarengin sama pisang, dibarengin sama yogurt. Lalu mendekati race, di sini 0 sampai 60 menit sebelum race, dan di sini disarankan untuk karbohidrat yang cepat cernanya. Lalu juga cairan jangan lupa, di sini sekitar 200 sampai 300 ml. Contohnya misalnya pisang atau roti tawar dengan madu atau sport drink. Lalu jika lari lebih dari 60 sampai 90 menit, di sini wajib untuk refueling per misal 2 jam, 1 sampai 2 jam seperti itu. Lalu untuk yang lebih dari 2,5 jam ini disarankan untuk refuelingnya selain hidrasi tapi juga dibarengi oleh sumber elektrolit juga dan ada sumber karbohidrat seperti glukosa ataupun fruktosa. Next, Kak. Lalu setelah lari, nah di sini di 30 sampai 60 menit pertama atau tadi ya golden window tadi atau recovery window, di sini disarankan untuk memenuhi sumber karbohidrat dulu yang utama ya, lalu dibarengi juga sama sumber proteinnya ya, ditambah juga pastinya rehidrasi dan ada elektrolitnya. Nah, ini contoh recovery meal ini seperti kayak nasi, misalnya telur atau buah, smoothie pisang plus whey protein. Kalau misalnya memang belum bisa makan banyak nih, terutama di 30 sampai 60 menit pertama setelah race, ini nggak apa-apa misalnya kayak milkshake aja atau misalnya sport drink yang mengandung kayak glukosa plus fruktosa. Next, Kak. Nah, ini untuk selain yang tadi ya asupan, hidrasi, mungkin dari teman-teman pernah mungkin tahu yang terkait suplementasi ya. Nah, di sini mindset terkait suplemen benda ajaib ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena next, Kak. Nah, karena di sini ternyata mayoritas suplemen yang beredar di pasaran ini memiliki bukti ilmiah yang lemah gitu. Ini jadi hanya berkaitan sama pembentukan otot dan peningkatan performa. Jadi untuk yang kaitannya sama berefek ke kognitif ataupun ke recovery ini masih belum ada dan bahkan tidak ada seperti itu. Jadi yang disarankan nih teman-teman, yang pertama utamakan makanan utuh, lalu yang kedua kalau misalnya pun mau menggunakan suplemen, ini gunakan hanya jika ada indikasi, misal memang asupannya benar-benar sangat kurang, lalu memang ada indikasi malabsorpsi atau adanya peningkatan kebutuhan karena satu dan lain hal, dan ini memang perlu dikonsultasikan ya sama tenaga kesehatannya. Lalu yang ketiga harus terbukti efektif secara ilmiah seperti itu, atau ter-evidence base suplemennya, dan yang keempat selalu perhatikan keamanan dan dosisnya. Ya, sekian. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya memang ada yang mau didiskusikan, silahkan. Saya kembalikan ke Kak Lintang. Oke, baik. Terima kasih banyak dari penyampaian dari Kak Sakti, seorang nutrisionis yang kali ini membahas gizi untuk meningkatkan performa para pelari. Mungkin teman-teman akan ada yang ditanyakan dulu untuk materi presentasi tadi. Silakan.
Cek cek. Ya, Kak Fikri, silakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada moderator maupun narasumber pada hari ini. Materi yang dibawakan sangat sangat bagus sekali. Tentunya itu relate banget dengan saya juga, mungkin yang suka lari gitu ya Kak. Yang saya ingin tanyakan itu Kak, waktu beberapa minggu kemarin saya tuh sempat tuh nyoba lagi lari setelah sekian minggu off karena kerja mungkin ya. Nah, di situ saya minum banyak karena kan emang nggak disaranin buat minum banyak ya mungkin Kak, nanti berat kayak gitu. Sama gak pemanasan sih intinya tuh, cuman pemanasan ringan aja. Tiba-tiba waktu rest lari itu kram. Nah itu Kak, bagaimana sih Kak solusinya gitu biar ngatur si lari ini tuh biar enak gitu. Makasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali dari Kak Fikri. Mungkin Kak Septi bisa langsung dijawab aja. Kak belum masih di unmute. Oke, tes apakah sudah ya Kak ya? Udah, silakan Kak. Baik. Jadi untuk apa namanya kram saat lari ya Kak ya, kram saat lari memang berbagai macam faktor sih Kak. Salah satunya kan mungkin memang tadi apa namanya tidak melakukan pemanasan ya. Jadi yang pertama tidak melakukan pemanasan. Lalu kalau misalnya dari segi gizi dan cairannya, ini perlu diperhatikan lagi. Apakah memang pada saat sebelum race kakak sudah apa ya mengonsumsi cukup karbohidrat? Misal yang tadi ya misalnya kurang dari sejam sebelum race, apakah sudah asupan karbohidratnya sudah oke? Apakah sudah makan dulu sebelum apa namanya sebelum race? Karena saya pernah juga punya apa namanya ada pasien yang apa ya kayak khawatir saat makan itu malah menyebabkan perut kram pada saat race, jadi tidak apa ya saya tidak makan seperti itu, dan itu salah satu pemicu terjadinya kram otot, karena kan kalau misal itu salah satu pemicunya ya Kak ya. Dan kalau misalnya kita bicara terkait kram otot pada saat lari, yang tadi ya selain mungkin apa namanya pemanasan, lalu juga asupan, lalu juga hidrasinya gimana? Karena apa ya kombinasi hidrasi lalu asupan sebelum race, terutama asupan karbohidrat yang kurang sebelum race, ini dapat apa ya mempercepat timbulnya apa namanya kram otot seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan lagi asupan karbohidrat sebelum race-nya gimana, lalu juga hidrasi selama race atau bahkan sebelum race-nya itu kayak gimana. Apakah menjawab Kak? Bagaimana Kak Fikri? Apakah sudah menjawab Cukup terjadi. Terima kasih banyak sama saran dan Sama-sama Kak.
Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan kembali atau tidak? Bisa raise hand dan on cam ya, biar kita ada yang bertanya. Silakan teman-teman. Silakan Kak Adin, bisa on cam terlebih dahulu ya. Ya, ada masalah tadi dengan Kak Adin. Mungkin bisa yang lain. Ada apa yang ingin ditanyakan? Halo Kak, pada dengar? Izin bertanya Kak, ini seputar maraton. Ya, dalam persiapan maraton kan biasanya kebutuhan nutrisi selalu disamakan. Padahal setiap lari kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari jarak, intensitas, kayak target waktu, hingga kondisi tubuh masing-masing. Jadi pertanyaan saya, bagaimana seorang pelari menyusun strategi nutrisi yang logis dan berkelanjutan sejak masa persiapan hingga hari sebelum race? Terutama dalam mengatur kayak asupan karbohidrat, protein, lemak agar tidak hanya menunjang performa latihan, tapi juga mencegah kelelahan berlebihan dan resiko cedera. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Andi atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Kak. Oh, mantap nih pertanyaannya. Jadi memang sebaiknya kan memang disesuaikan ya Kak ya, mulai dari untuk pengaturan zat gizi, lalu pengaturan hidrasinya seperti apa, karena kan memang eh, kategori lari bermacam-macam ya Kak ya, ada yang apa namanya yang yang waktunya kurang dari sejam atau yang lebih dari sejam, bahkan yang sampai
di atas mungkin 45 kilo, 50 kilometer yang bisa sampai ultramaraton. Memang itu perlu disesuaikan dari segi asupan zat gizi sama hidrasinya. Tapi memang yang kalau misalnya untuk lari maraton sendiri, itu kan pasti sebelumnya kan ada periodisasi latihannya dulu ya Kak ya. Mulai dari mungkin latihan yang basic, lalu masuk ke latihan yang khusus, lalu masuk ke prekompetisi sampai race itu sendiri berlangsung. Dan memang sebenarnya untuk prinsip zat gizi pre race sebelum maraton memang diutamakan yang tadi ya, kalau misalnya pre-kompetisi, kalau semisal sebelum race 3 sampai 4 jam sebelum race ini bisa konsumsi makanan yang bisa dibilang padat energi ya Kak ya, mulai dari sumber karbohidrat, protein, dan bahkan vitamin mineral seperti sayur, buah itu oke. Nah, lalu masuk ke 0 mungkin 60 menit ya, 60 menit sebelum race maraton itu dipilih sumber karbohidrat yang mudah cerna, yang rendah lemak, ataupun yang yang rendah serat juga. Lalu masuk ke periode race maratonnya. Nah, race maraton itu kan berlangsung lama ya Kak ya, bisa berjam-jam seperti itu. Dan memang di sini nanti akan ada pengklasifikasiannya sendiri gitu. Kira-kira berapa jam setelah start race itu nanti harus reviewing kembali, lalu komposisinya seperti apa. Yang kalau prinsip untuk pada saat kompetisi race maraton memang yang disarankan di sini kalau misalnya udah lebih dari 2,5 jam, harapannya memang dapat selain hidrasi ya, itu juga elektrolit sama sumber karbohidrat. Mungkin ada kombinasi di misalnya setelah lebih dari 2 jam atau 2,5 jam refilling kembali cairannya, lalu elektrolitnya, dan sumber karbohidratnya mungkin ditambah gel drink atau sport gel seperti itu. Lalu masuk ke setelah race. Nah, setelah race ini pada saat 30 sampai 60 menit ya Kak ya, 30 sampai 60 menit setelah race. Nah, di sini diutamakan juga karbohidrat tinggi karena untuk segera melakukan isi ulang glikogen kembali seperti itu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan kembali adalah ini Kak. Biasanya kan kalau misalnya refueling setelah lebih dari 2,5 jam race itu refilling kembali, kadang tuh ada yang sport drinknya itu lebih banyak seperti itu. Elektrolitnya lebih banyak dibanding hidrasi cairannya. Mungkin sport drinknya atau elektrolitnya 60%, terus hidrasinya cairannya 40%. Nah, ini juga bisa memicu kram otot atau biasanya tuh jadi bener-bener lelah banget gitu. Karena memang sebenarnya yang diutamakan komposisi selain asupan ya Kak ya, komposisi hidrasi ini juga penting banget. Jadi yang disarankan memang komposisi hidrasi juga 60% ini cairan air, lalu 40%-nya baru elektrolit seperti itu. Semoga menjawab Kak Andin. Terima kasih banyak Kak. Sama Kak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi teman-teman, silakan. Ini masih bisa mengenai maraton tadi seperti Kak Andin, recovery setelah rutin
Ayo teman-teman silakan. Ada yang ingin. Mungkin kalau itu saya izin bertanya boleh Kak Septi? Oke, saya kan juga baru mulai lari ya Kak. Terkadang itu sering muncul di FYP saya influencer lari yang mungkin sedang memakai gel sport itu ya Kak. Dan misal kita lari itu cuma 5 kilo sampai 10 kilo. Apakah kita perlu dalam memakai gel sport itu atau eh, masih bisa diganti dengan makanan pendukung lainnya Kak? Mungkin itu saja Kak. Baik, izin konfirmasi pertanyaannya ya Kak ya, karena tadi sempat agak keputus-putus. Jadi waktu lari di 5 kilo, jika race-nya 5 kilo, itu apakah perlu gel sport drink seperti itu? Baik, baik. Jadi kalau misalnya untuk lari 5 kilo, ini apakah perlu gel atau sport drink? Ini di sini kita bicaranya terkait waktu. Jadi kalau semisal Kak, misalnya larinya itu kurang dari, kalau yang disarankan ya, kalau misalnya kurang dari sejam atau kurang dari 2 jam, ini tidak perlu sport atau gel drink seperti itu. Jadi asupan pre race atau misalnya asupan 30 sampai 60 menit kita konsumsi makanan ya sebelum race, ini itu sudah cukup gitu untuk membantu mempertahankan kadar glikogen di dalam otot ataupun di dalam hati seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya nih dalam jangka waktu 5 kilo terus kita kemampuannya misalnya itu lebih dari 2 jam gitu. Misalnya kita bisa menyelesaikan 5 kilo itu dalam waktu 2 jam. Kan memang kemampuan setiap orang beda-beda ya Kak ya untuk menyelesaikan race. Misalnya 5 kilo ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama, itu kan setiap orang beda-beda. Nah, jadi karena kalau misalnya si gel atau sport drink ini dikaitkan dengan waktu race-nya, jadi kalau misalnya dalam waktu 5 kilo race-nya bisa ditempuh dalam waktu lebih dari 1 sampai 2 jam. Nah, ini disarankan memang perlu gel atau sport drink untuk refueling si glikogennya itu sendiri. Semoga menjawab, Kak. Sudah terjawab sih Kak dari pertanyaan saya. Terima kasih banyak ya Kak. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi? Silakan teman-teman.
Nanti dari teman-teman, Kak Nazwa mungkin atau Kak Roy, Kak Tina, yang silakan Kak. Baik, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan menutup webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Septi sudah memberikan insight yang banyak mengenai nutrisi atau gizi terkait performa untuk para pelari. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada webinar siang kita. Mungkin ada closing statement dari Kak Septi mengenai nutrisi atau gizi untuk para pelari. Masih di mute, Kak. Sudah ya Kak ya. Jadi penting banget ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, lalu cairan juga untuk persiapan lari seperti itu, atau untuk persiapan race seperti itu. Dan penanganan atau aspek gizi pada pada saat race ini tidak hanya mengenai jumlah serta cukup tidaknya makanan yang masuk ke tubuh ya, tapi juga dilihat juga untuk timing makannya, lalu juga jumlah atau jenis bahan-bahan makanan yang yang bisa kita konsumsi seperti itu. Dan semoga ini bisa memberikan sedikit masukan buat teman-teman kalau misalnya saat lari atau misalnya pada saat lari dan setelah lari ini memang perlu adanya pengaturan yang baik ya dari segi asupan makan lalu cairannya juga. Sekian Kak, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Kak Septi, saya ucapkan kembali. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator dan Kak Septi Nur Hidayah sebagai praktisi gizi yang sudah memberikan
memberikan insight kepada kita semua. Oke, mungkin bisa itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu di webinar kita selanjutnya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indra memberi masukan. Ya.